Selamat siang. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, sebelum masuk ke pelajaran, bisa berdoa dulu dipimpin. Pada duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan walaupun siang-siang? Oke. Untuk iniin semangat? Ya, bisa kan? Nah. Selamat siang. Oke, sebelum itu Ibu mau absen dulu hari ini. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Ya, bagus kalau hadir semua. Yang diharapkan seperti itu ya. Oke, sebentar. Oke, di pertemuan sebelumnya udah belajar tentang sistem jaringan hewan sedikit. Ibu kasih tahu sedikit, ya kan? Ada yang ingat nggak dari yang pernah Ibu kasih tahu di pertemuan sebelumnya? Nah, Ibu, tentang pengertian jaringan dan macam-macam jaringan. Pengertian jaringan adalah tingkat organisasi di antara sel dan organ. Oke, terus ada yang mau menjelaskan tentang macam-macam jaringan? Bu, macam-macam jaringan ada 4. Yang pertama ada jaringan otot, lalu jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Oke, itu untuk materi yang kemarin dan itu hanya bagian luarnya saja ya, belum yang seterusnya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita lakuin permainan dulu ya. Oke. Itu pinnya. Ini pinnya. Ini alamat websitenya. 4431807. Dari handphone kalian nanti cuma muncul warna saja ya. Warna sama ada lambang kayak segitiga, bulat. Ya, tuh. Nanti soal sama jawaban ada di layar tembok. Apa yang dimaksud dengan jaringan hewan? Ada itu. Yang pertama, kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Yang berikutnya ada kumpulan jaringan yang membentuk sistem organ, kumpulan organ yang bekerja. Berikutnya, jaringan epitel memiliki beberapa fungsi. Salah satunya, fungsi utamanya ya, dari jaringan epitel adalah oke, pernyataan terakhir. Jaringan saraf berfungsi untuk ya, ada yang salah satu nggak apa-apa, tapi ya. Yuk kita lihat podium
ketiga diisi oleh sayang ya. Indah. Siapa? Aul. Ya, Aulia. Akhirnya jadi winner kata dia. Makin rame ya pulaunya. Berarti ini beneran banyak yang sudah menguasai materi ini. Oke, untuk bermainnya sudah. Sekarang ke materi. Oke, ini tentang jaringan hewan. Ya, jaringan hewan. Tadi banyak banget karena Ibu lihat tadi udah banyak yang memahami materinya. Berarti Ibu menjelaskan tidak perlu secara rinci ya. Nanti mau rincinya lagi buat kalian. Oke, jaringan hewan. Tapi ya, kita ke agendanya dulu. Ini ada pencapaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, ada peta konsep, ada video jaringan hewan. Kita ke capaian pembelajaran dulu. Ini capaian pembelajaran untuk fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan. Ini ada struktur sel, ada materi-materi yang lainnya juga. Ini untuk fase F, semuanya ini untuk dari kelas 11 sampai kelas 12. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Ini untuk memahami struktur dan fungsi jaringan otot, terus memahami struktur dan fungsi jaringan saraf. Habis itu ada memahami ciri-ciri fungsi macam-macam jaringan epitelium. Habis itu ada memahami struktur fungsi dan macam-macam jaringan ikat yang tadi di awal sudah disebutkan sama temannya. Lalu ada alur tujuan pembelajaran. Ini ada menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dan jaringan letak dan fungsi organ pada hewan. Terus ada yang menyajikan data hasil pengamatan berbagai bentuk sel penyusun. Habis itu ada jaringan hewan untuk menunjukkan keterkaitannya dengan letak fungsi dalam bioproses dan aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, sebelum Ibu lanjut ke yang berikutnya, dari yang tadi tuh udah di Bukasi tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ya. Itu tentang pengertian jaringan dan macam-macam jaringan. Ya. Untuk pengertian jaringan sendiri itu tingkat organisasi makhluk hidup di antara sel dan organ, dan untuk macam-macamnya yaitu jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Oke, yang disebutkan temannya itu ada juga nanti di sini, di peta konsep ini. Nah, ini jaringan hewan yang tadi disebutin sama temannya. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf. Ya, terus ada bentuk-bentuknya. Jaringan epitel sendiri itu ada bentuknya, ada penyusunnya, dibagi jadi dua ya, secara bentuk sama penyusun. Untuk bentuk ada pipih, kubus, dan tabung. Terus untuk susunan ada tunggal, banyak, sama transisional. Terus untuk jaringan ikat sendiri itu cuma ada dua, yaitu darah dan tulang. Ya, dia yang mengikat, ya kan. Terus habis itu untuk otot itu ada dibagi jadi tiga, itu otot lurik, otot jantung, sama otot polos. Terus yang jaringan syaraf itu ada jenisnya ya, sensorik, motorik, sama koneksi. Ini koneksi antar ini ya, jaringan syaraf ya. Lanjut ke yang berikutnya, ini ada jaringan pada hewan dan fungsinya ya. Ini ada transport zat-zat antar jaringan itu pada epitel. Terus kalau otot itu ada menggerakkan rangka, kontraksi organ itu jaringan otot ya. Terus kalau jaringan ikat dia jaringan atau apa ini? Oh, jaringan antar organ ya, dia yang menyatukan. Terus kalau saraf itu fungsinya untuk memproses impuls. Impuls itu rangsangan ya. Misal kayak kalian pegang meja ini halus itu ya, itu dari saraf. Terus kita ke jaringan epitel. Ini ada 7 bentuk ya, atau 7 jenis jaringan epitel. Pipih, kubus, silindris. Tadi di depan ada ya sebenarnya. Ada pipih berlapis, ada epitel kubus berlapis, silindris berlapis, sama transisional. Tadi yang transisional ada ya bentukannya. Terus ini fungsinya jaringan epitel itu untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan sebagai pengangkut zat-zat jaringan, sebagai tempat
keluarnya enzim, lokasi jaringan epitel berada di permukaan tubuh hewan. Kira-kira di mana berarti? Kalau di permukaan tubuh hewan? Ya, kulit. Kalau hewan-hewan sebelum itu ya, bulu termasuk nggak? Kalian ada bulu-bulu? Bulu apa? Ini lanjut ke saraf, jaringan saraf. Nah, ini bentuknya sedikit dari saraf. Nah, yang di ujung-ujung ini namanya dendrit ya, nama bahasa Indonesia ini pakai bahasa Inggris ya. Terus habis itu ada melian, ini yang kuning-kuning di tengah ini, yang ada tengahnya itu namanya neurit atau akson. Keseluruhannya namanya akson. Tapi untuk per satunya atau selubungnya yang nyelubungin titik kuning itu, ya yang di luarnya itu namanya myelin. Terus kalau yang tengah baru selnya ya, dia inti selnya. Terus habis itu kalau yang antara akson ini di antara akson lagi di selubung-selubung myelin kan itu ada jarak-jarak space-nya ya, itu ada nodus namanya. Terus habis itu di tengahnya dendrit itu ada namanya badan sel, baru inti sel, nukleus. Oke. Lalu untuk materi yang lainnya Ibu tambahin ya. Tapi karena biasanya rasa ingin tahu kalian itu sangat banyak ya. Dan oh ya, sebelum itu kalian kemarin itu sudah pernah melakukan asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik kan gaya belajar kalian. Ada yang sukanya nonton video pakai belajarnya, ada yang suka nyatet, ya kan? Ada yang suka bikin rangkuman sendiri, dibikin mapping, dibikin peta konsep, itu ada masing-masing ya. Nah, kalian bikin kelompok yang sesuai dengan gaya belajar kalian yang mirip-mirip dengan temannya, atau ini udah duduk sesuai biar nggak kejauhan gitu kalau sama temannya, udah duduk sesuai dengan ini ya, kelompok dengan gaya belajar masing-masing ya. Oke, kalau gitu ini cukup memudahkan Ibu ya. Bagi ya lembar kerja buat kalian berkelompok dikerjakan. Oke, ini kelompok saraf. Ya, ini kelompok otot. Iya, ini jaringan. Jaringan ikat ya. Yang ini epitel. Oke. Itu bisa kalian isi ya, diisi, terus di situ ada rangkuman materinya sedikit. Itu dibikin sesuai dengan kalian kalau mau presentasi nanti menggunakan apa. Nanti presentasi ya per setiap kelompok ya. Ya boleh pakai Google, boleh pakai handphone, boleh. Ya. Siap. Ini lagi live. Oke, kalau begitu sekarang kita mulai presentasi. Kelompok mana dulu yang mau maju? Dari situ dulu. Oke, Epitel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok jaringan epitel yang beranggotakan 5 orang ingin memprestasikan apa itu jaringan epitel yang akan disampaikan sama di samping ini teman-teman saya yang beranggotakan ada Aulia, Indah, Intan, Amir, dan saya sendiri Angga. Nah, materi pertama yaitu struktur jaringan epitel yang akan disampaikan oleh Indah.
Struktur jaringan epitel dirancang sedemikian rupa untuk mendukung berbagai fungsi. Berikut adalah beberapa cara di mana struktur jaringan epitel berkontribusi terhadap fungsi-fungsinya. 1. Lapisan tipis. 2. Kejelasan sel. 3. Permukaan. 4. Kelenjar. 5. Sel berkumpul. 6. Variasi bentuk sel. 7. Pola pematangan. Ngomong perbedaan. Baik, itu tadi struktur jaringan epitel ada 7. Nah, selanjutnya materinya yaitu perbedaan antara epitel sederhana dan epitel berlapis yang akan disampaikan oleh Aulia. Perbedaan antara epitel sederhana dan epitel berlapis itu terletak pada jumlah lapisan sel yang membentuk jaringan tersebut. Yang pertama, epitel sederhana. Epitel sederhana meliputi epitel skomasa sederhana, epitel kuboid sederhana, epitel silindris sederhana, dan fungsi. Dua, epitel berlapis. Epitel berlapis meliputi epitel squamasa berlapis, epitel kolumnar berlapis, dan fungsi. Nah, jadi kesimpulannya, epitel sederhana mempunyai satu lapisan yang berfungsi dalam difusi, penyerapan, dan sekresi. Begitupun epitel berlapis, dia mempunyai 2 atau lebih lapisan yang berfungsi sebagai pelindung, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan dan dari patogen. Perbedaan ini memungkinkan kedua jenis jaringan epitel tersebut untuk menjalankan fungsi yang berbeda dan beradaptasi dengan kebutuhan spesifik di berbagai bagian tubuh. Baik, itu saja yang kami presentasikan dari kelompok jaringan epitel, yaitu tadi ada yang pertama struktur epitel, yang kedua perbedaan epitel sederhana dan apa tadi? Epitel berlapis, yang ketiga kesimpulan. Nah, saat ini dibuka sesi tanya jawab. Silakan yang kelompok yang ingin bertanya, silakan angkat tangan atau berdiri. Baik, saya dari kelompok jaringan saraf izin bertanya. Jelaskan perbedaan antara epitel sederhana dan epitel berlapis. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dan kami jawab. Nah, baik, kami jawab. Jadi perbedaan antara epitel sederhana dan berlapis itu terletak pada jumlah lapisan sel yang membentuk jaringan tersebut. Cukup? Makasih. Baik, terima kasih atas waktunya bagi teman-teman. Kami tutup sesi presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Dari semua presentasi ini, dari materi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan atau tadi sudah bikin rangkuman? Disimpulkan, oke, Aulia. Kesimpulan yang saya dapat dari materi hari ini, yang pertama, pengertian jaringan. Jaringan adalah tingkat organisasi makhluk hidup di antara makhluk dan organ. Setelah itu ada jenis-jenis jaringan pada hewan. Jenis-jenis jaringan pada hewan itu ada 4. Yang pertama jaringan ikat, yang kedua jaringan otot, yang ketiga jaringan saraf, yang keempat jaringan epitel. Jaringan ikat terdiri dari darah dan tulang. Jaringan otot dibagi menjadi 3. Yang pertama otot duri, kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Setelah itu jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang ada di seluruh bagian tubuh. Ada yang mau menambahkan? Saya. Dan yang terakhir itu ada jaringan epitel. Jaringan epitel dibagi menjadi 2, yaitu secara bentuknya dan susunannya. Secara bentuknya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada titik, kubus, dan kapur. Dan secara susunannya
dibagi menjadi 3 juga, yaitu ada tunggal, banyak, dan transisional. Apa namanya merangkum ya tadi materi ya yang sudah dipahami sedikit banyak. Lalu berikutnya ini ada tes untuk menguji kalian apakah sudah lebih memahami atau belum tentang jaringan hewan. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah? Oke. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan sebelum kita tutup pertemuan hari ini ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Oke? Ya. Nah, kalian bisa kembali ulang. Oke, sebelum kita akhiri, baca doa. Duduk siap. Sudah mulai. Selesai. Beri salam. Oke, selamat siang. Ibu akhiri kelas hari ini dan kalian bisa pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.